Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Slamet Widodo SPD MKS dan dosen mitra Dr. Andi Hudia MPD dan teman-teman sekalian yang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Andi Zakia dengan NIM 23020701026 dari program studi D4 Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan tugas pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Strategis Ketatabogaan yang berjudul Tempe Penyet Sambal Terasi. Adapun isi pembahasannya yaitu yang pertama, keterkaitan gastronomi dengan tempe penyet. Yang kedua, keterkaitan food stylist dengan tempe penyet. Yang ketiga, keterkaitan fotografer dengan tempe penyet. Dan yang keempat, keterkaitan food design dengan tempe penyet. Kelima, keterkaitan research and development chef dengan tempe penyet. Yang keenam, keterkaitan food writer dengan tempe penyet. Yang ketujuh, keterkaitan celebrity chef dengan tempe penyet. Dan yang kedelapan, keterkaitan food artist dengan tempe penyet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gastronomi tempe. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi dari apa yang secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Lewat proses ini, biji kedelai mengalami proses penguraian menjadi senyawa sederhana sehingga mudah untuk dicerna. Adapun sejarah tempe yaitu tempe memiliki kisah panjang tentang inovasi kuliner dan kekayaan budaya yang membedakannya dari makanan kedelai tradisional Tiongkok dan Jepang. Tempe berasal dari ruang dapur tradisional suku Jawa. Makanan olahan kedelai ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kuliner masyarakat Jawa. Hal inilah yang mendorong terangkatnya citra tempe ke tingkat internasional melalui modernisasi industri pada abad ke-20. Awal mula penemuan tempe atau kehadiran tempe dalam budaya makanan suku Jawa, terutama di Yogyakarta dan Surakarta, ternyata sudah terdokumentasi sejak berabad-abad yang lalu. Selain itu, dokumen Kamus Bahasa Jawa Belanda tahun 1875 mencatat referensi tentang tempe yang menambahkan dimensi sejarah lebih lanjut. Catatan sejarah mencatat bahwa pembuatan tempe dimulai selama era tanam paksa di Jawa pada tahun 1875. Kala itu, masyarakat Jawa terpaksa menggunakan hasil pekarangan seperti singkong, ubi, dan kedelai sebagai sumber pangan. Fermentasi kedelai menggunakan kapang aspergillus menjadi teknik utama dalam pembuatan tempe. Dari Jawa, teknik ini merambat ke seluruh Indonesia seiring dengan migrasi masyarakat Jawa ke berbagai penjuru tanah air. Tempe dari masa ke masa selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, tempe berhasil menyelamatkan kesehatan para tawanan perang, mencegah disentri dan busung lapar. Studi dari 1940-an hingga 1960-an menunjukkan perang krusial tempe dalam kelangsungan hidup tahanan Perang Dunia Kedua. Era akhir 1960-an dan awal 1970-an menandai perubahan dalam proses pembuatan tempe di Indonesia. Plastik menggantikan daun pisang sebagai bahan bungkus. Ragi tepung diproduksi sejak 1976 oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menggantikan ragi tradisional, dan kedelai impor menggeser kedelai lokal. Modernisasi industri pada 1980-an didorong oleh peran Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau KOPTIK, meningkatkan produksi dan memperkenalkan perubahan dalam teknik pembuatan tempe. Penggunaan starter komersial menggantikan daun waru sebagai inkulon, mengubah karakteristik tempe dan menurunkan kualitas fermentasi asli, seperti tempe Malang dan Purwakarta yang awalnya memiliki tekstur putih, lebih berbulu, dan aroma lebih khas. Sejak tahun 1960-an hingga kini, produksi tempe terus meningkat, membawa industri tempe menuju modernisasi. Perkembangan waktu membawa industrialisasi dalam produksi dan penggunaan teknologi. Mesin penggiling kedelai otomatis digunakan untuk mempercepat produksi dan metode fermentasi yang lebih terkontrol diterapkan untuk menerapkan kualitas tempe.
Contohnya, mesin otomatis mengupas kulit kedelai menggantikan pekerjaan manual yang memakan waktu. Dengan penetapan Standar Nasional Indonesia atau SNI pada 2009, tepatnya SNI 3144/2009, tempe kedelai secara resmi didefinisikan sebagai produk hasil fermentasi biji kedelai menggunakan kapang Rhizopus sp. Dalam standar tersebut, tempe dijelaskan sebagai padatan kompak berwarna putih keabu-abuan dengan aroma khas. Perkembangan industri tempe juga mencakup ekspor produk ke pasar internasional. Tempe Indonesia berhasil menembus pasar Asia dan Eropa, mencerminkan popularitasnya sebagai makanan sehat dan bergizi. Terdapat inovasi dalam produk turunan tempe seperti tempe berbumbu dengan berbagai rasa, memberikan konsumen lebih banyak pilihan. Semua ini menunjukkan bagaimana industri tempe di Indonesia terus berkembang dan memenuhi permintaan yang semakin meningkat di dalam dan di luar negeri. Adapun fakta unik tentang tempe yang tinggi kandungan proteinnya telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia yang padat dan memiliki pendapatan relatif rendah pada masa penjajahan. Namun, terdapat fakta unik terkait istilah tempe yang pernah digunakan sebagai kata kiasan untuk merendahkan orang di perkotaan Jawa, terutama di Jawa Tengah. Istilahnya seperti mental tempe atau kelas tempe, mengindikasikan sesuatu yang dianggap bermutu rendah. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahkan mengingatkan rakyatnya untuk tidak menjadi bangsa tempe. Adapun cara membuat tempe penyek sambal terasi. Pertama, siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu pertama, tempe 225 gram, cabai rawit 50 gram, cabai merah 40 gram, bawang merah 6 siung, tomat secukupnya, terasi secukupnya, gula 1/4 sendok teh, dan garam 1/2 sendok makan. Adapun cara pembuatannya, pertama, potong tempe menjadi beberapa bagian sesuai selera, kemudian goreng tempe sampai berwarna kecoklatan. Setelah matang, tiriskan tempe lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan bahan untuk sambal, seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, tomat, terasi, gula, dan garam. Setelah semua bahan siap, panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian masukkan bawang merah. Setelah mengongseng-ongseng bawang merah sebentar, masukkan cabai dan tomat, kemudian goreng sampai matang. Sebaiknya jangan terlalu lama menggorengnya agar tekstur cabai tidak terlalu kering. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian goreng terasi di bekas penggorengan tadi sampai aroma tercium, lalu angkat. Selanjutnya, masukkan bahan-bahan yang telah digoreng tadi ke dalam cobek. Lalu tambahkan 1/2 sendok makan garam dengan 1/2 sendok teh gula pasir, lalu giling cabai sampai halus. Setelah sambal jadi, masukkan tempe yang telah digoreng ke dalam cobek. Kemudian balurkan sambal ke atas tempe agar bumbunya bisa meresap dan terbalur dengan rata. Selanjutnya, kita tekan-tekan tempe sampai agak penyek, lalu lakukan sampai semua tempe habis. Kemudian tata tempe penyek yang telah jadi ke atas piring, tambahkan sayuran berupa timun atau sayuran-sayuran lain yang bisa menjadi lalapan pendamping tempe penyek. Tempe penyek siap disajikan dan siap untuk Anda santap. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu keterkaitan food styling dengan tempe penyek. Food styling adalah seni mendesain dan menyusun makanan agar terlihat menarik, menggugah selera, dan estetis. Berikut ada beberapa tips untuk food styling tempe penyek. Pertama, presentasi yang menarik. Susun tempe dengan cara yang menarik dan estetis di atas piring atau mangkuk. Pastikan tata letaknya rapi dan profesional, sehingga penonton tertarik untuk mencicipinya. Kedua, penggunaan warna yang kontras. Kombinasikan warna-warna yang kontras antara tempe, sambal, sayuran, dan lauk lainnya agar hidangan terlihat lebih menarik dan beragam. Ketiga, penyajian dengan garnish. Tambahkan garnish seperti irisan mentimun, tomat, dan ketumbar atau bawang goreng untuk
Menambahkan sentuhan segar dan tambahan warna pada tempe penyet. Keempat, tekstur yang beragam. Perhatikan tekstur dari tempe penyet dan tambahkan lauk lainnya. Pastikan untuk menyajikan tekstur yang beragam, misalnya tempe yang renyah, sambal yang pedas, dan sayuran yang segar. Kelima, properti yang cocok. Gunakan properti seperti piring keramik, sendok kayu atau serbet kain, atau aksesoris lainnya yang sesuai dengan konsep tempe penyet. Properti tersebut dapat menambahkan nuansa tradisional atau modern pada penyajian tempe penyet. Dengan menerapkan food styling yang tepat, tempe penyet dapat terlihat lebih menarik dan menggugah selera bagi para penikmatnya. Menurut saya, stylish tempe penyet lebih masuk ke dalam stylish Asian food style karena fusion food merupakan sebuah terobosan atau inovasi di bidang kuliner yang menggabungkan beberapa unsur tradisi kuliner dari dua objek kuliner yang berbeda. Pengelolaan makanan dan penyajian fusion food lebih ditekankan pada penataan artistik dan kombinasi antara bahan serta teknik memasak yang unik, seperti halnya tempe penyet yang menjadikan tempe sebagai makanan tradisional menjadi lebih berinovasi dengan menatanya dengan gaya modern. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu keterkaitan food photographer dengan tempe penyet. Seorang food photographer memiliki peran penting dalam mengabadikan keindahan dan kelezatan tempe penyet melalui fotografi. Berikut ada beberapa tips untuk seorang fotografer dalam memotret tempe penyet. Yang pertama, pencahayaan yang baik. Pastikan untuk menggunakan pencahayaan yang cukup agar tempe penyet terlihat lebih segar dan menggugah selera. Yang kedua, fokus pada detail. Tempe penyet memiliki tekstur dan warna yang unik, jadi pastikan untuk fokus pada detail-detail tersebut saat memotret. Yang ketiga, komposisi yang menarik. Gunakan prinsip-prinsip komposisi fotografi seperti aturan ketiga, leading lines atau framing untuk menciptakan komposisi yang menarik. Yang keempat, props yang sesuai. Props atau aksesoris tambahan seperti sendok, garpu, serbet, atau bahan makanan lainnya dapat digunakan untuk menambahkan kedalaman dan konteks pada foto tempe penyet. Pilih props yang sesuai dengan konsep dan tema penyajian tempe penyet. Kelima, editing foto yang tepat. Setelah memotret, pastikan untuk melakukan editing foto dengan tepat, sesuai warna, kontras, kecerahan, dan detail lainnya agar foto tempe penyet terlihat lebih menarik dan profesional. Dengan mengikuti tips ini, seorang fotografer dapat menghasilkan foto-foto tempe penyet yang menggugah selera dan memikat bagi para penonton. Berikut beberapa konsep pemotoan tempe penyet yang bisa Anda lihat pada gambar ini. Di sini, saya mengambil teknik fotografer tempe penyet dengan gaya flat lay, yang gaya fotonya mengambil angle dari atas sehingga semua penataan makanan yang ada di atas meja dapat terlihat dengan jelas. Saya mengambil teknik foto flat lay karena dengan teknik ini, makanan dapat terlihat dengan lebih jelas secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu keterkaitan food design dengan tempe penyet. Tempe penyet adalah salah satu variasi penyajian tempe yang biasanya disajikan dengan sambal dan lauk lainnya seperti ayam, telur, atau sayuran. Dalam konteks ini, food design dapat berperan dalam menciptakan penyajian tempe penyet yang menarik dan menggugah selera. Adapun beberapa hal yang dapat dikaitkan antara tempe penyet dengan food design adalah: pertama, tata letak dan penyajian. Food design dapat membantu dalam mengatur tata letak tempe penyet di atas piring atau mampan agar terlihat lebih menarik dan estetis. Kedua, penggunaan wadah atau piring. Pemilihan wadah atau piring untuk menyajikan tempe penyet juga merupakan bagian dari food design. Piring atau wadah yang estetis dan sesuai dengan konsep tempe penyet dapat menambah nilai estetika dalam hidangan tersebut. Ketiga, dekorasi dan garnish. Food design juga melibatkan penggunaan dekorasi dan garnish untuk memperindah penyajian tempe penyet. Misalnya, penggunaan irisan sayur segar, hiasan daun koriander, atau taburan bawang goreng sebagai garnish untuk menambahkan elemen visual yang menarik. Keempat, kreativitas dalam penyajiannya. Food design mendorong kreativitas dalam penyajian tempe penyet, misalnya menggunakan motif-motif artistis dengan sambal atau lauk lainnya untuk menciptakan presentasi yang unik dan menarik. Dengan memperhatikan aspek-aspek
desain dan penyajian tempe penyet diharapkan dapat meningkatkan nilai estetika dan hidangan tersebut dan membuat pengalaman makan menjadi lebih menyenangkan bagi konsumen. Tempe penyet biasanya ditata di atas cobek agar kesan penyetnya lebih terasa. Dengan menambahkan sayur lalapan di sekitarnya memberikan kesan fresh pada hidangan tempe penyet. Akan tetapi, jika ingin mendesain kemasan tempe penyet tidak mungkin dengan cobek. Maka dari itu, berikut desain kemasan yang bisa digunakan untuk usaha tempe penyet. Berikut adalah desain sketsa box untuk tempe penyet jika pelanggan ingin membawanya pulang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu keterkaitan Research dan Development Chef dengan tempe penyet. Seorang Research and Development Chef atau R&D Chef memiliki peran yang penting dalam mengembangkan dan menciptakan resep-resep baru untuk makanan, termasuk dalam hal ini adalah tempe penyet. R&D Chef bertanggung jawab untuk melakukan eksperimen dengan berbagai bahan, teknik memasak, dan kombinasi rasa untuk menciptakan hidangan yang inovatif dan menarik. Dalam konteks tempe penyet, seorang R&D chef dapat melakukan berbagai percobaan untuk meningkatkan cita rasa, tekstur, dan presentasi hidangan tempe penyet. Mereka dapat mencoba berbagai teknik pengolahan tempe seperti cara menggorengnya hingga renyah atau merendamnya dalam bumbu tertentu untuk meningkatkan rasa. Selain itu, R&D chef juga dapat menciptakan variasi sambal yang unik dan menyajikan tempe penyet dengan lalapan segar yang berbeda. Dengan keahlian dan kreativitasnya, seorang R&D chef dapat membantu mengembangkan konsep tempe penyet yang lebih menarik, lezat, dan unik bagi para pelanggannya. Melalui proses riset dan pengembangan yang cermat, R&D chef dapat memberikan kontribusi yang besar dalam memperkaya ragam kuliner Indonesia, termasuk dalam popularitas tempe penyet sebagai hidangan yang disukai banyak orang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu keterkaitan food writer dengan tempe penyet. Seorang food writer adalah seorang yang menulis tentang makanan dan minuman, termasuk ulasan restoran, resep, dan artikel tentang tren kuliner. Mereka sering mengeksplorasi berbagai aspek makanan seperti sejarahnya, cara memasaknya, dan pengaruhnya terhadap budaya. Seorang food writer bisa menulis tentang berbagai hal terkait tempe seperti sejarah tempe dan cara membuat tempe, resep masakan dengan tempe, atau ulasan restoran yang menyajikan hidangan tempe. Seorang food writer bisa menulis tentang berbagai hal terkait tempe seperti sejarah tempe, cara membuat tempe, resep makanan dengan tempe, atau ulasan restoran yang menyajikan hidangan tempe. Mereka juga bisa membahas manfaat kesehatan dari tempe dan bagaimana tempe menjadi bagian terpenting dari diet vegan atau vegetarian. Beberapa food writer yang pernah mengulas tempe dan memberikan ulasan positif tentangnya di antara lain. Yang pertama, Yotam Ottolenghi, atau ia adalah seorang food writer terkenal asal Israel yang banyak menulis tentang masakan Mediterania dan Timur Tengah. Yang kedua, Melissa Clark, yaitu seorang food writer dan penulis resep yang sering berkontribusi untuk The New York Times. Clark pernah menulis artikel yang membahas keberagaman cara memasak tempe dan mengungkapkan betapa tempe bisa menjadi alternatif yang menarik untuk protein nabati. Yang ketiga, Brian Terry, atau seorang chef, penulis buku masak, dan food justice aktivis yang sering menyoroti masakan vegan dan nabati. Terry pernah menulis tentang keunggulan tempe sebagai sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dan ramah lingkungan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ke-7, yaitu keterkaitan celebrity chef dengan tempe penyet. Seorang celebrity chef adalah seorang koki terkenal yang memiliki popularitas dan pengikut yang besar di industri kuliner. Mereka sering muncul di acara televisi, memiliki restoran terkenal, menulis buku masak, dan memiliki pengaruh yang besar dalam dunia kuliner. Hubungan antara celebrity chef dengan tempe dapat terjadi melalui promosi dan eksperimen kuliner yang dilakukan oleh para chef terkenal ini. Sebagai contoh, seorang celebrity chef bisa menciptakan resep-resep kreatif menggunakan tempe sebagai bahan utama dalam memasaknya.
Mereka juga bisa memperkenalkan tempe kepada khalayak yang lebih luas melalui acara televisi mereka atau melalui kolaborasi dengan produsen tempe lokal. Dengan adanya dukungan dari selebriti chef, tempe bisa mendapatkan eksposur yang lebih luas dan menjadi lebih populer di kalangan masyarakat luas. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan citra dan apresiasi terhadap tempe sebagai makanan tradisional Indonesia yang kaya akan gizi dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di dunia kuliner internasional. Jamie Oliver mencoba memasak tempe dan memberikan ulasan positif tentang kandungan gizi dan keberagaman masakan yang dimiliki oleh tempe. Ia juga menunjukkan cara memasak tempe dengan variasi resep yang kreatif dan menggugah selera. Jamie Oliver mengatakan bahwa tempe merupakan sumber protein nabati yang sangat baik dan dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Ia juga menekankan pentingnya memasukkan tempe ke dalam pola makanan sehari-hari sebagai alternatif yang sehat dan bergizi. Ulasan positif Jamie Oliver tentang tempe membantu meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang kelezatan dan manfaat kesehatan dari makanan tradisional Indonesia ini. Dengan demikian, eksposur dari selebriti chef seperti Jamie Oliver dapat memberi dampak positif dalam memperkenalkan tempe kepada khalayak yang lebih luas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu keterkaitan food artist dengan tempe penyet. Seorang food artist adalah seseorang yang menggunakan makanan sebagai medium untuk menciptakan karya seni yang menarik dan kreatif. Mereka bisa membuat instalasi makanan, lukisan makanan, atau karya seni lainnya yang terinspirasi oleh bahan makanan dan cara penyajiannya. Salah satu food artist yang pernah mengolas tempe adalah Nigella Lawson. Dalam salah satu episode acara televisinya yang berjudul Nigella Bites, Nigella Lawson mencoba memasak dengan tempe dan memberikan ulasan positif tentang keunikan dan kelezatan tempe sebagai bahan makanan yang berguna. Nigella Lawson menyoroti tekstur tempe yang renyah dan rasa gurih yang khas, serta kemampuan tempe untuk menyerap berbagai bumbu dan rempah sehingga cocok untuk berbagai jenis masakan. Ia juga menunjukkan cara memasak tempe dengan gaya yang santai dan menggugah selera. Ulasan positif Nigella Lawson tentang tempe membantu memperkenalkan keberagaman kuliner Indonesia kepada penonton internasional melalui platform televisi yang luas jangkauannya. Dengan demikian, eksposur dari produk food artist seperti Nigella Lawson dapat memberikan apresiasi lebih terhadap tempe dan makanan tradisional Indonesia secara global. Sekian penjelasan dari saya. Adapun kesimpulannya yaitu tempe penyet adalah hidangan khas Indonesia yang terdiri dari tempe yang digoreng hingga renyah dan disajikan dengan sambal pedas, lalapan segar, dan nasi hangat. Tempe penyet biasanya disajikan dalam keadaan tempe yang diremas atau dipenyet dengan alat khusus sehingga teksturnya lebih empuk dan bumbu sambal dapat meresap dengan baik. Hidangan tempe penyet sering kali disajikan sebagai menu utama di warung-warung makan atau restoran Indonesia. Tempe penyet merupakan salah satu hidangan populer di Indonesia karena cita rasanya yang gurih, pedas, dan segar. Kombinasi antara tempe yang digoreng hingga renyah dengan sambal pedas dan lalapan segar memberikan sensasi rasa yang unik dan lezat bagi para penikmatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.